Halo guys, ketemu lagi kita di Bagusnya di Mana. Kali ini bintang tamu kita adalah Fatma Alatas. Beliau adalah konsultan di Kementerian Keuangan dan juga advisor perencana keuangan. Untuk lebih jelasnya, sekarang berkecimpung di mana Mbak Fatma? Oke, kalau aku aktivitas sekarang sehari-hari itu menjadi tenaga ahli perencana keuangan di Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif di Kemenko Perekonomian. Oke. Di samping memang aku juga seorang Certified Financial Planner. Topik bahasan kita kali ini adalah menceritakan tentang dunia UMKM di Indonesia ya. Kalau menurut Mbak Fatma itu gimana? Sebelum kita sampai ke UKM, kita ngomongin dulu tentang mental para penduduk Indonesia atau mental orang-orang untuk jadi pengusaha itu secara psikologis gimana tuh kalau menurut Mbak Fatma? Oke, kalau kita bicara secara psikologis ya, sebenarnya banyak sekali orang-orang yang dalam tanda kutip ya, beberapa di antaranya mereka itu yang enggan kalau ditanya profesinya apa sih gitu. Jadi contoh nih misalnya ya Boy, aku panggil Boy aja ya. Oke. Misalnya contoh gini Boy, kita ada di satu forum gitu ya. Terus kemudian ada teman kita baru datang, pasti dia nanyanya apa? Boy, lu kerja di mana gitu? Iya. Iya kan? Iya. Langsung ditodong, lu kerja di mana? Iya. Kalau saya sebenarnya secara komunikasinya itu lebih bagus. Aktivitas lo apa sih sekarang? Tidak menjudge bahwa orang itu harus dia sebagai karyawan di sebuah kantor, di sebuah perusahaan. Nah, jadi ada beberapa secara psikologis dari orang perorangan nih di kita yang nilai kalau misalnya ditanya kerja di mana. Aduh, gue kan gak kerja ya, gue nih punya bisnis nih, ya gue buka warung misalnya, atau gue jualan kelontong atau apa gitu. Mereka gak pede gitu loh. Jadi artinya bahwa secara mindset itu harus dilihat dulu bahwa nggak ada yang salah kalau lo memilih sebagai entrepreneur gitu loh. Lo memilih punya bisnis sendiri. Karena apa? Karena tadi kesannya kalau lo kerja di mana? Oh lo nggak kerja ya? Lo berarti nggak keren dong. Iya. Jadi seolah-olah bahwa lo kalau jadi entrepreneur itu lo kelas 2. Bener. Gitu. Jadi secara mentalnya itu bahwa ya gue kan nggak karyawan. Kalau teman gue udah karyawan di sini dan di situ. Jadi udah deh gue udah kena mental nih gitu ya. Gitu sih Boy. Kalau menurut lo tuh secara psikologis apa tuh yang membuat mental orang-orang kayak begitu? Apa karena lingkungan? Apa karena mindset? Apa karena kita udah kelamaan dijajah kali ya, jadi dipaksa untuk kerja gitu? Iya, jadi yang pertama itu mereka berpikir bahwa kalau kita menjadi seorang karyawan, kita punya income yang pasti. Padahal yang namanya income sebagai karyawan itu kan udah dipatok ya. Sekarang misalnya gini. Oke, gaji misalnya X rupiah gitu ya kan. Bisa nggak misalnya bulan depan anak mau masuk sekolah nih ya kan ke level yang lebih tinggi gitu. Terus lo bilang ke bos lo, saya besok anak sekolah kebutuhannya sekian. Bisa nggak saya dinaikin gajinya 10%? Nggak mau. Apalagi 50%. Bisa nggak? Nggak berantem bisa. Dulu. Berantem juga belum tentu dikasih itu. Nah yang ada apa? Keluar surat kan. Ya udah terima kasih ya. Udah. Nah tapi kalau kita sebagai pebisnis, kita sebagai entrepreneur, duit itu siapa yang bikin kita? Kita mau omset berapa? Kita mau punya keuntungan berapa? Kita mau liburnya hari apa, mau kerjanya kapan dan sebagainya, itu kita yang ngatur, betul nggak? Betul. Nah, jadi ini yang harus dipahami gitu loh. Jadi ada orang yang mereka biasa 9 to 5 gitu loh. Nah, aku tuh berapa kali ya Boy, misalnya gini, menangani beberapa orang yang mereka misalnya lay off. Akan di PHK di perusahaannya gitu. Itu kebanyakan secara psikologis mereka gini, aduh gimana ya saya nih besok kalau saya nggak ke kantor, pasti ditanya sama tetangga saya. Dunia seolah-olah kiamat gitu ya. Selesai gitu. Jadi malu. Bu, biasanya kan ke kantor. Kok ibu hari ini nyapu halaman sih misalnya. Nah mereka tuh nggak siap. Itu karena tadi bahwa kalau lu nggak ke kantor, lu berarti nggak punya duit istilahnya mungkin gitulah. Padahal nggak juga kan. Padahal nggak juga ya. Iya, sekarang gedean mana? Kalau dilihat secara keuangan, pebisnis atau karyawan. Kayak Kayak tadi lagi,
Ya, kita terjebak dengan pola pikir yang pasti-pasti aja kali ya. Iya. Ya memang kalau misalnya kita lihat bahwa sebenarnya kan kita ini punya tujuan kan. Benar. Nah, tujuannya itu apa? Orang itu untuk pindah, kalau katanya Robert T. Kiyosaki gitu ya. Kalau lo pindah kuadran dari karyawan, kemudian lo mau pindah menjadi pebisnis atau entrepreneur whatever lah namanya. Nah itu memang ada hal-hal, ada yang harus lo sesuaikan secara, yang utama itu adalah secara mentalnya. Lo siap nggak gitu untuk berubah? Oke. Itu penting banget ya. Yang pertama harus bersiapkan adalah mental kita untuk menjadi seorang pengusaha gitu ya. Nah Fat, bisa gak ceritain tentang satu UMKM yang Fatma bina dari mulai dia berusaha sampai akhirnya berhasil? Ada contoh kasus? Oke, kalau gue sih nggak yang membina seperti itu ya Boy, karena biasanya itu pernah sih menjadi narasumber yang keliling-keliling untuk penumbuhan wirausaha baru gitu. Jadi ada beberapa kasus, ada yang unik, ada yang lucu gitu ya. Tapi in case mungkin aku bisa ambil dari salah satu mahasiswaku aja ya. Jadi dia awalnya gini, Miss aku mau tahu dong bagaimana mengelola keuangan, bagaimana mengelola cash flow gitu ya. Seorang mahasiswa loh ya. Mahasiswa, terus kemudian ya udah deh belajar nih dengan beberapa temannya gitu ya. Nah, terus kemudian dia mencoba untuk ada bisnis kecil-kecilan. Dan sampai sekarang itu udah berkembang. Jadi dia sudah sampai punya konveksi dan sebagainya. Itu awal dari dia jadi mahasiswa dengan dia menyisihkan uang. Kemudian dia juga udah mulai belajar untuk investasi di reksadana, deposito dan sebagainya. Jadi sekarang ketika dia lulus, dia nggak sibuk yang, aduh saya mau kerja di mana ya, nggak kayak gitu sih. Itu kalau menurut aku sih sebuah prestasi ya. Dari mahasiswa yang memang dia mau belajar, masih muda. Mentalnya udah benar-benar dibina dari awal. Betul. Ya, dari muda ya. Nah, gini Pat, ada juga paradigma yang bilang kayak gini, banyaknya UMKM itu sebenarnya yang diuntungkan adalah bank, karena pada akhirnya UMKM itu mau nggak mau tetap juga harus meminjam kepada bank. Itu gimana? Kalau dari kacamata Fatma? Sebenarnya gini, kalau dari sisi bank nih ya, kita dari pemerintah itu sekarang menambah kucuran lagi untuk KUR. Karena ini ada hubungannya dengan PEN ya, pemulihan ekonomi nasional. Ya kan? Sehingga banyak nih, termasuk salah satunya adalah di UMKM, mereka butuh permodalan. Ya kan? Karena apa? Karena tadi mungkin keuangan yang gak beres dan sebagainya, atau memang kena imbas. Ya, jadi dari salah satu PEN itu maka kita mengucurkan KUR. Nah, KUR ini kredit usaha rakyat ya. Nah, ini untuk SME ya, Small Medium Enterprises gitu kan. Nah, jadi lewat KUR ini otomatis yang menyalurkan KUR itu kan dari sebenarnya bukan hanya bank. Ada beberapa institusi juga yang mereka juga mengeluarkan KUR. Gitu. Nah, dari KUR ini maka otomatis kalau bank itu mereka punya plafonnya, berarti KUR-nya gede. Jadi ada beberapa bank nih yang sebentar-sebentar ke kantor kita gitu kan, mau ditambahin dong KUR-nya gitu. Oh gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi itu salah satunya untuk pemulihan ekonomi nasional gitu, karena memang institusinya memang lewat bank. Dan bank kalau misalnya untuk KUR itu kan sekarang cuma 6%. Jadi sebenarnya awalnya itu bunganya tuh tinggi sekali. Bunganya tuh kalau nggak salah sekitar 16,5%. Jadi disubsidi oleh pemerintah itu 10%. Makanya 10,5 ya. Makanya begitu sampai ke UMKM itu mereka hanya kenanya dari KUR itu 6%. Jadi kecil sekali. Itu karena ada subsidi. Kalau nggak ada subsidi kebayang nggak? 16,5% gitu. Dan sekarang untuk akses KUR itu kalau dulu kan ada misalnya harus 21 tahun gitu ya. Sekarang ada yang sudah mulai dari 17 tahun udah bisa. Kalau mereka udah mau menjadi pebisnis gitu ya, itu udah boleh bisa pinjam.
Makanya kemarin gue sempat baca tuh berita OJK statementnya. OJK bilang bisnis fintech adalah masih bisnis yang sangat seksi gitu, sangat seksi karena gue bacanya berarti kita nangkapnya dari sisi negatif bisa, dari sisi positif bisa ya. Dari sisi positif, aduh bakalan banyak yang ngutang nih. Dari sisi positifnya, wah lumayan nih kita bisa dapat modal nih dari sini ya gitu. Iya, karena kalau kita bicara makroekonomi itu kan, misalnya kita punya uang nih, dengan adanya uang kita bisa belanja, betul nggak? Belanja, ya. Nah, dengan kita belanja, otomatis orang yang punya bisnis dia kan membutuhkan permodalan, maka dia pinjam ke bank. Dari bank dengan dia meminjamkan itu kan ada bunga. Nah, bunga itulah yang diberikan untuk orang yang nabung dan sebagainya. Jadi secara makronya muternya begitu. Jadi kalau misalnya nggak ada yang pinjam, nggak mungkin orang bisa dapat bunga. Oke, gitu ya. Ya kan, dengan orang tidak ada yang nabung, ya kan, maka tidak ada yang bisa dipinjamkan oleh bank kepada kreditur gitu kan. Kalau dari sisi bisnis UMKM nih, sekarang yang enak tuh apa sih bisnis UMKM dari secara permodalan dan dari secara perencanaan keuangannya lebih nyaman tuh bisnis apa sekarang? Nah, kalau misalnya ditanya nih ya, yang enak yang mana ya, yang bagus yang mana ya? Sebenarnya semua bisnis itu bagus, semua bisnis itu enak. Yang pertama adalah ketika kita mau berbisnis, kita tanya dulu, kita sukanya apa sih? Paling gampang itu. Oke, gue sukanya kuliner. Misal, kulinernya apa ya? Gue yang biasanya tadinya menjadi pembeli, sekarang bisa nggak? Yang tadinya menjadi konsumen, gue sekarang jadi produsen. Jadi yang pertama adalah kita lihat dulu minat kita apa. Karena jangan sampai, kita ngelihat nih sekarang kayaknya bisnis kuliner dia menjamur di mana-mana. Gue juga mau ikutan gitu ya kan. Ternyata begitu kita ikutan, kita nggak passion di situ. Ya kan? Akhirnya apa? Kita tinggalin. Kita yang namanya bisnis nggak mau dong, cuma sesaat, cuma sebentar. Ya nggak? Kita maunya kan long term, ya kan? Nah kalau kayak gitu kita pokoknya harus tanya dulu, kita minatnya di mana. Jadi kalau udah ada minat, ya kan, baru tuh yang kesekiannya kita susun. Berarti minatnya ini kita identifikasi dulu tuh, ya kan? Yang pertama dari minat. Kemudian yang kedua, kita bisa juga melihat di sekitar kita itu butuh apa. Jadi misalnya, rumah nih deket sama kampus, rumah deket sama sekolahan. Mau bisnis fotokopi masuk nggak? Masuk. Mau bisnis misalnya minuman ringan masuk nggak? Masuk. Ya kan? Jangan jualan baju di situ. Kalau baju seragam sekolah ya, gitu. Tapi masa tiap hari orang beli baju seragam ya kan. Nah jadi kita harus lihatnya kayak gitu. Jadi mulai dari minat kita dulu, terus kemudian yang kedua kita lihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar yang terdekat aja sama kita. Nggak ada bisnis yang nggak enak ya, semuanya enak. Semuanya enak, tergantung minat kita dan yang mana. Dan semua punya peluang yang sama untuk kita bisa untung dan punya profit ya. Jadi artinya dalam satu kalimat atau line pendek untuk tipsnya untuk scale up apa UMKM? Scale up, percaya diri, ya kan, tingkatkan kreativitas dan juga terus manage aktivitas bisnisnya dengan baik. Oke. Ada 3 hal penting tuh ya, 3 hal penting itu ya. Tantangan di tahun depan tuh apa? Karena kalau dari berita tuh kayaknya 2023 tuh maaf ya. Tahun politik, tahun yang sangat challenge banget buat UMKM. Challenging banget. Betul. Nah tahun 2023 tuh menurut Fatma tuh apa yang harus dilakuin? Sebenarnya justru 2023 itu adalah penentuan ya kalau aku bilang sih. Penentuan artinya gini, lo mau ikut arus atau lo cuma mau jalan di tempat aja bisnis lo. Ikut arus gitu. Maksudnya gimana? Ikut arus sekarang gini, bukan politiknya ya, tapi dengan let's say nih, misalnya politik, butuh kaos banyak, ya nggak? Ya kan? Berarti apa? Bisa nggak kalau misalnya kita nih punya toko, tapi kita juga ternyata punya kemampuan untuk bikin sablon dan sebagainya, bisa nggak kita sambil bisnis itu? Atau kita bikin stiker? Jadi ada yang salah nggak dengan itu? Nggak ada. Sepanjang kita, artinya kan itu peluang sebenarnya.
Nah peluang itu ada, lu mau ambil apa enggak kan gitu. Lu nggak ambil, orang itu bisa pesan kaos di tempat lain kan. Orang itu bisa pesan stiker di tempat lain kan. Artinya uang itu mau di lu atau mau di orang lain. Jadi sebenarnya kita harus pintar-pintar juga ngelihat timing ya. Ini peluangnya, grab aja. Ya kan, take it or leave it gitu. Kalau kita nggak mau ikut arus, kalau nggak mau ikut arus ya sudah, lo ikut bisnis lo aja as usual. Lo jualan cimol, ya udah lo jualan cimol aja ya kan. Lo jualan jualan pempek aja ya kan. Itu makanya aku tuh bilang pas di pandemi kemarin tuh Boy, itu menarik banget ketika dia bilang, aduh sekarang kan orang nggak ada yang beli baju Bu. Ya kan, saya bilang gini, terus kalau orang nggak beli baju gimana? Apakah tokonya harus tutup? Kan enggak. Sekarang tinggal kita kreatif. Oh sekarang orang harus pakai masker. Bisa nggak lo bilang sama tukang jahit lo jangan bikin baju dulu sekarang. Lo bikin masker. Artinya apa? Produksi tetap jalan nggak? Lo bisa bayar nggak orang-orang yang penjahitnya? Bisa. Iya kan? Terus lo dapat ini nggak? Dapat uang lebih nggak? Lebih. Kenapa? Mungkin bisa pesanan. Iya. Ya kan? Jadi sebenarnya kembali lagi kreativitas. Lu jangan bengong aja. Kalau lo stuck jadi pebisnis, lo selesai. Maksudnya stuck kita sebagai pebisnis itu gimana? Ya udah lo bisnisnya itu aja nggak berkembang. Jadi lo cuma dapat misalnya profit X rupiah aja. Sedangkan kita bicara eksponen misalnya dengan lo bisa melihat peluang lebih, mungkin lo bisa X kuadrat, X pangkat 3, X pangkat 4. Jadi itu yang gue bilang tadi. Kenapa ya orang kok yang tadinya punya warung 1, sekarang udah warungnya 2, udah 3, punya cabang. Semalam itu gue baru ke warkop, ya kan? Warkop di sana, lu ini sama. Menjamur warkop sekarang. Artinya itu warkop yang sama loh. Dia punya cabang dengan jarak hanya 500 meter. Kan gila. Berarti apa dia? Punya manajemen yang bagus kan. Warkop. Sekarang warkop. Itu jangan dilihat warkopnya loh. Gak keren kalau zaman dulu kita ya gak. Aduh nongkrongnya di warung kopi. Sekarang di warung kopi orang bisa deal bisnis. Bener gak? Bener. Jadi gak bicaranya harus di kafe yang mewah. Iya. Gitu. Tantangan Fatma selama berkarir itu apa? Selama berkarir ya. Jadi kalau dari sisi sebagai perencana keuangan ya, itu challenging banget dimana ketika memberikan advisory ini ya kepada orang-orang yang memang membutuhkan ya kan konsultasi dengan kita dan sebagainya itu ternyata yang membutuhkan perencanaan keuangan itu bukan hanya orang yang kata orang enggak lah perencana keuangan itu dibutuhkan untuk orang yang 2 digit income-nya. Ternyata enggak. Challenge adalah bagaimana orang yang gajinya UMR kayak tadi mahasiswa tapi dia bisa mengatur keuangan dengan baik, dia punya bisnis dan sebagainya. Itu kan challenging banget buat aku. Jadi dengan dia bisa punya itu challenging banget gitu. Bahkan orang yang quote and quote gitu ya gajinya 2 mungkin hutangnya komanya ya kan itu 5 gitu misalnya. Nah, itu challenging juga tuh Boy. Bagaimana supaya bisa menyelesaikan misalnya hutangnya dia ya kan, bisa lifestyle-nya dia, kita mungkin memberikan rekomendasi ya. Kalau kita financial planning itu tidak memberikan harus begini harus begitu, enggak. Kita hanya memberikan rekomendasi. Jadi tidak sampai bahwa lu harus begini ya Boy, lu harus kurangin ini enggak. Tapi kita hanya sebatas rekomendasi. Ini loh financial planner memberikan rekomendasinya seperti ini. Lo mau jalanin? Terserah. Enggak? Ya sudah. Gitu. Mau lebih baik? Beberapa waktu lalu tuh kan financial planning tuh sempat bagus ya. Banyak banget kayaknya tumbuh ya. Itu ada tuh teman gue yang ikutan. Dia karyawan juga pada waktu itu. Jadi nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Jadi bukannya perencanaan atau rekomendasi, tapi kayak pemaksaan. Iya. Ada juga yang kayak gitu ya. Ya sebenarnya kalau secara kode etik ya, kita sebagai financial planner itu kita kan ada kode etiknya. Jadi kita tidak boleh tuh yang memaksa seperti itu tuh nggak boleh.
gitu. Jadi kita hanya sebatas rekomendasi. Oke, jadi kita kalau misalnya kita ke dokter, mungkin kita ada namanya health check up. Ya kan, cek kesehatan, betul nggak? General gitu. check up. Nah di keuangan juga ada boy, ada namanya financial health check up. Oke. Nah itu yang harus dilakukan. Jadi kalau lo ketemu financial planner, coba lo minta gitu, boleh nggak sih kita ngobrol tentang perencanaan keuangan untuk saya nih? Bisa nggak dicek dulu keuangan saya sehat apa enggak dan sebagainya. Nah nanti dari situ baru boleh nggak dikasih rekomendasi. Jadi jangan lo tanya apa yang harus saya lakukan. Jangan, yang harus melakukan lo. Tapi kita hanya sebatas memberikan rekomendasi. Oke, sepertinya ini misalnya let's say hutangnya udah di atas 30%. Udah warning nih, ngeng. Berarti gak boleh ngutang lagi ya gitu ya kan. Nah kemudian dilihat, oke dari mana nih. Oh ini kayaknya masih ada deh yang namanya latte efeknya. Latte efek itu terkenal. Jadi misalnya gini, lo sering kalau sore-sore mungkin mampir ke coffee shop, ya kan? Sekali beli kopinya misalnya 50 atau 100 ribu, betul nggak? Yeah. Itu kan latte efek namanya. Nah dengan lo kurangi, bisa nggak sih jangan tiap hari? Seminggu sekali aja, otomatis 100 ribu lo dikalikan berapa hari itu kan bisa savingnya lo, ya kan? Bisa lo lebih beli makanan yang sehat, ya kan? Kayak gitu. Oke. Ngomong-ngomong, nama panjangnya Fatma Alatas, ada saudara sama Ali Alatas. Itu kayaknya nih yang bertanya yang keberapa ya boy? Jadi memang ya Alatas itu kan memang banyak sekali. Tapi mungkin kalau dilihat ya mungkin ada kali ya, hubungan pasti harusnya ada. Cuma sampai beliau wafat belum sempat ketemu sih. Belum sempat ketemu. Fat, kalau dari gue udah sekian. Ada lagi ya ditambahin? Iya. Dari kacamata Fatma. Oke, kalau gue sih cuma mungkin gini ya, ada beberapa hal yang gue mau titip mungkin. Jadi kalau memang yang bisa dipertimbangkan ya, kalau kita mau bicara tentang bisnis, itu kan sebenarnya nggak harus menunggu kalau lo misalnya ada jadi karyawan sekarang gitu ya. Nah itu lo nanti kan akan mengalami yang namanya pensiun. Iya kan? Purna bakti. Jadi jangan berpikir bahwa nanti aja setelah pensiun gue baru akan mikir mau bisnis apa. Jadi langkah lebih baiknya kalau dari sekarang lo udah mulai bisnis itu, even lo masih aktif di pekerjaan. Jadi cari orang yang memang bisa menjadi leverage lo, yang bisa menjadi alat bantu lo untuk bisa mengungkit dari bisnis yang lo mau jalankan. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah lo masih punya market. Karena lo masih aktif bekerja, lo punya market. Sehingga mereka adalah sasaran bidikan orang yang akan menjadi konsumen dari produk yang lo hasilkan. Sehingga ketika lo memasuki purna bakti, lo sudah pensiun, maka lo gak usah pusing lagi, bulan depan gue dapat duit dari mana? Karena bisnis lo sudah berjalan. Jadi jangan menunggu pensiun untuk bisa memulai bisnis kalau lo mau jadi entrepreneur. Ya, jangan ditunda-tunda untuk memulai bisnis. Mulai dari sekarang, gitu ya. Betul. Oke. Untuk sesi kita kali ini demikian pembicaraan kita. Semoga teman-teman banyak dapat manfaat dari krisis ini. Jangan melihat ini sebagai sesuatu hal yang negatif, tapi lihatlah sebagai tantangan. Bagaimana caranya kita mensiasati kondisi sekarang sehingga kreativitas kita muncul untuk kita bisa berkembang. Yang pastinya pokoknya pede aja. Pede aja ya. Pede secara mentalnya ya. Jangan overthinking nanti gimana ya. Jalan dulu ya. Mulai aja. Oke guys, sampai ketemu lagi.